Perkenalkan, saya Indonesia Rokia dengan NIM 230404502039, bimbingan konseling kelas C, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori belajar behavioristik, humanistik, kognitif, dan konstruktivisme sebagai ujian tengah semester. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Teori ini berfokus pada bagaimana lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhi perilaku individu, serta bagaimana perilaku tersebut dapat diubah dan dipertahankan melalui penguatan dan latihan. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gege dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan, peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu implementasinya, yaitu teori behavioristik dalam pembelajaran adalah berfokus pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dalam implementasinya, teori ini dapat digunakan sebagai situasi seperti dalam pendidikan anak usia dini untuk melatih kebiasaan baik, serta dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk melatih kemampuan-kemampuan tertentu seperti percakapan bahasa asing, mengetik dan sebagainya. Implementasi teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, guru mengenali tujuan melakukan analisis terhadap pembelajaran, mengidentifikasi karakter kemampuan awal pembelajaran, menetapkan indikator, melakukan strategi, metode dan media, kegiatan waktu pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengamatan terhadap stimulus apa yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu menganalisis serta memahami tanggapan siswa. Yang keempat yaitu memberikan penguatan atau reinforcement baik itu positif maupun negatif. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi dengan maksud mengetahui kekurangan yang ada. Selanjutnya teori belajar yang kedua yaitu humanistik. Teori belajar humanistik adalah sebuah teori yang berfokus pada pengembangan potensi manusia melalui proses belajar yang berbasis pada psikologi manusia. Teori ini memandang manusia sebagai subjek yang bebas dan memiliki kemampuan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam proses belajar ini, teori ini menekankan pentingnya motivasi, kesadaran diri, dan kemampuan belajar yang berbasis regulasi diri. Kemudian, pengertian teori belajar humanistik secara luas. Definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses belajar. Proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Selanjutnya yaitu sejarah dari teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Carl Rogers yang berfokus pada pengembangan potensi manusia melalui proses belajar dan berbasis pada psikologi manusia. Teori ini memandang manusia sebagai subjek yang bebas dan memiliki kemampuan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam proses belajar, teori ini menekankan pentingnya motivasi, kesadaran diri, dan kemampuan belajar yang berbasis regulasi. Selanjutnya itu implementasi. Nah, implementasi dari teori belajar humanistik ini diantaranya yaitu penerapan teori belajar humanistik
Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan pendekatan open-ended untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, kemudian menggunakan strategi belajar kreatif, aktif, dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian menggunakan media yang mendukung serta sumber-sumber untuk membantu mencapai tujuan. Yang keempat yaitu memposisikan sebagai fasilitator yang fleksibel untuk membaur kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain yaitu analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini mengutamakan proses belajar dari hasil belajarnya. Dalam teori belajar kognitif, belajar tidak hanya sekedar melibatkan proses yang sangat kompleks. Teori ini beranggapan bahwa individu yang belajar itu memiliki kemampuan potensial, sehingga tingkah laku yang bersifat kompleks bukan hanya sekadar dari jumlah tingkah laku yang sederhana. Selanjutnya yaitu sejarah dari teori belajar kognitif. Nah, teori kognitif ini muncul sebagai respon terhadap teori behavioristik yang hanya memerhatikan kondisi psikologi saja. Para penemu teori belajar behavioristik beranggapan bahwa pada kondisi mental yang ada dalam peserta didik tidak bisa diamati. Padahal pada kenyataannya kondisi mental bisa dikatakan harus diamati saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Tokoh-tokoh yang berkontribusi di dalamnya itu Piaget, Vygotsky, Ausubel, dan Gagné ada beberapa tokoh lain yang berkontribusi pada teori belajar kognitif. Mereka seperti Jerome Bruner yang berpendapat bahwa belajar adalah proses seseorang memperoleh berbagai kecakapan. Teori belajar Bruner hanya menjelaskan bahwa belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Selanjutnya, implementasi dari penggunaan strategi pembelajaran yang berbasis teori kognitif tersebut, yaitu yang pertama, penggunaan strategi pembelajaran yang berbasis pada teori kognitif seperti strategi metakognisi dan penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Kemudian pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui kegiatan belajar seperti diskusi, brainstorming, dan presentasi dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan bahan ajar yang interaktif seperti gambar, video, animasi. Ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengembangan kemampuan berpikir analitis melalui berbagai kegiatan belajar seperti analisis data dan analisis kasus. Ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa juga. Kemudian materi yang keempat atau yang terakhir yaitu konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Berbeda dengan paham behavioristik tadi yang menempatkan pelajar sebagai subjek utama dalam belajar. Dalam konteks ini,
Peserta didik bukan hanya menerima informasi, melainkan aktif dalam membangun pengetahuan. Tujuan teori belajar konstruktivisme ini adalah menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa melalui tanggung jawab mereka sendiri, mengembangkan kemampuan serta mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari pertanyaannya. Kemudian membantu siswa mengembangkan pemahaman konsep secara lengkap dan mendalam, mengembangkan siswa menjadi pemikir yang mandiri, dan meningkatkan proses belajar melalui cara belajar, strategi belajar, dan hasil belajar.